Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ini sekarang saya ada di kebun karet. Kita akan melihat bagaimana para pekerja ini dalam mencari getah atau menyadap. Bagaimana dia mencari getah, standarnya gimana. Jadi mari kita lihat. Untuk ini namanya sodok atas guys. Jadi kita nggak ambil 50%, tapi kita ambil seperempatnya. Fungsi garis yang ada di atas ini supaya para pekerja itu ketika dia menyadap tidak melewati batas guys, melebihi seperempat guys. Ini fungsinya supaya tidak kelewat ya. Kalau untuk alur sadap ini lumayan guys, ini hampir memenuhi standar guys. Standarnya itu sekitar 55 sampai 60 guys. Kalau untuk produksi ini masih tahun tanam 2007 guys, masih produksi tinggi. 1 hektarnya mencapai sekitar 700 sampai 800 kg guys. Lumayan kan guys. Kalau untuk perawatan, kalau pada saat musim penghujan seperti ini guys, ini harus yang kita kasih itu terutama itu TSP dulu guys. TSP itu triple super fosfat. Jadi fungsinya untuk perkembangan akar, terus batang. Setelah itu TSP kita campur KCl dan urea guys. Jadi TSP dulu, urea yang mempunyai unsur nitrogen, terus KCl guys, kalium. Urea untuk daun, kalium itu untuk ini guys. Kalium itu ini kan kalau kita lihat guys, alur sadap ini ada kambium. Kambium inilah yang membutuhkan unsur kalium. Kalium guys. Di sini nih ada namanya serat turgor. Turgor itulah yang untuk mengeluarkan getah guys. Jadi turgor ini harus kita pelihara, kita jaga kaliumnya supaya turgor ini menghasilkan atau mengeluarkan latek yang sesuai guys. Biar produksi kita melimpah guys. Jadi ini daun muda mau beranjak ke daun tua ini guys. Ini mau masuk musim penghujan. Nanti produksinya melimpah dia guys. Kalau untuk unsur tanah ini topsoil ya. Ini kita nggak bisa kasih dolomit lagi karena ini unsur topsoil, pH-nya sudah mencukupi. Kalau untuk karet pH-nya itu sekitar 5,5 sampai 6,5. Ini sudah memenuhi standar untuk unsur hara karet guys. Kalau di lahan rawa khususnya untuk kelapa sawit itu kan pH-nya rendah guys. Itulah para petani kelapa sawit itu sangat menggunakan pupuk dolomit atau kisrit itu sangat-sangat banyak guys. Bahkan per pokok kelapa sawit itu kalau pH-nya 3 sampai 3,5 itu per 3 bulan sekalinya itu membutuhkan 2 kilo sampai 3 kilo guys. Jadi dia kan per tahun 4 kali guys. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 sampai triwulan 4. Berarti 3 bulan sekali. Berarti 1 tahun tuh kalau 3 kilo sampai 4 kilo itu sekitar 12 kilo sampai 16 kilo guys. Itu untuk lahan yang rawa atau pH-nya sangat-sangat rendah guys. Dolomitnya sangat tinggi. Tapi kalau untuk karet ini kita beda guys. pH-nya kita sudah ada guys. Sudah tanah topsoil ini sudah mencukupi, pH-nya 5,5 sampai 6,5 standar untuk karet guys. Mantap guys. Jadi kita harus bertani itu harus tahu apa yang dibutuhkan tanaman, apa yang dibutuhkan akar,
Kalau akarnya istilahnya itu kena jamur, kita semprot dengan jamur. Kalau godong daunnya ini rontok, ya kita perbaiki. Ada namanya jamur untuk daun ini yang sangat-sangat berbahaya itu guys, namanya Pestaliotopsis sp. Nah, Pestaliotopsis sp itu menyerang daun guys, bintik-bintik daun guys. Itu mengakibatkan tanaman itu menjadi stres dan daunnya menjadi rontok guys. Jadi daun ini rontok. Kalau untuk tanaman kelapa sawit, tanaman karet itu produksinya sangat-sangat menurun guys. Setelah daun rontok, dia timbul daun muda. Disitulah guys fase dimana petani karet itu sangat-sangat mengeluh guys, karena produksinya itu berkurang drastis guys. Nah, kayak gitu guys. Jadi kita petani karet harus pintar-pintar guys, harus punya ilmunya, kebutuhan tanaman itu apa, pupuknya, kan kayak gitu guys. Nah, kalau untuk di Indonesia ini guys, petani karet beda dengan petani Thailand. Petani Thailand itu dia pakai pupuk fermentasi guys, fermentasi kimia. Nah, kayak gitu guys, jadi hasilnya melimpah. Kalau di Thailand nggak ada guys yang seperti ini, mati kulit. Kalau petani bilang tuh mati getah kayak gitu kan. Nah, ini aja udah nakal nih orang-orangnya, nah pakai etrel. Nah, kalau di Thailand guys, ngetrel tuh nggak di jalur sadap guys. Ngetrel itu dia di bawahnya seperti ini guys, kalau dia posisi sodok guys. Nah, kayak gitu guys dia guys. Jadi ilmu Indonesia dengan ilmu Thailand itu petaninya itu beda guys. Tertiblah di sana, berpengetahuan yang di sana, bukan berarti petani Indonesia khususnya karet itu nggak berpengetahuan guys. Cuman kebanyakan guys nggak berpengetahuan. Nah, kayak gitu guys. Nah, taunya kita urea. Nah, kayak gitu kan kalau untuk karet, padahal urea itu untuk daun guys. Kalau untuk kaliumnya, untuk alur getahnya itu kalium KCl, unsur kalium KCl yang punya itu. Nah, kalau untuk akar itu TSP, triple super phosphate. TSP itu untuk akar, untuk batang, untuk menyerap makanan, nutrisi. Kalau kita kasih urea kan taunya apa sih kandungan urea? Urea tuh nitrogen guys. Nah, kayak gitu guys. Jadi kita harus pintar-pintar lah. Kadang-kadang kalau masyarakat ini beli NPK Mutiara kalau 50 kilo aja mahal guys, 900.000. Nah, kalau urea kan berapa guys, murah. Nah, unsur NPK Mutiara itu kan NK terus dengan fosfor guys. Nah, jadi N itu nitrogen, terus P itu fosfor, K itu kalium. Nah, jadi kita harus membeli unsur yang mempunyai kandungan itu guys. Itulah orang yang nggak mempunyai pengetahuan, dia taunya NPK itu bagus padahal harganya mahal. Tapi kalau kita beli urea satu karung harganya 350 lah, kita sudah dapat 50 kilo. Terus kita beli KCl harganya 400 lebih, kita sudah dapat 50 kilo lagi. Terus kita beli TSP kan kayak gitu guys. Jadi kita uang 900 itu kita sudah dapat 150 kilo, kurang lebih 900.000 itu kan. Nah, tapi kalau kita beli NPK itu cuma 50 kilo. Nah, disitulah ilmu kita itu kekurangan pengetahuan tuh di situ guys. Taunya NPK Mutiara tuh bagus. Padahal unsurnya kalau digabungkan TSP, urea, KCl itu top guys. Nah, kayak gitu guys. Nah, jadi untuk tanaman karet ini itu yang harus diperhatikan itu tadi guys. Kalau sudah tanaman menghasilkan seperti ini, yang harus kita perhatikan itu kan produksi. Nah, produksi ini yang kita harus hadapkan itu ialah tuh yang kita deres tiap hari tuh kulit. Kulit inilah yang harus kita jaga, apa yang dibutuhkan, terus apa yang membuat dia itu bisa mati getah, kita harus perhatikan guys. Kalau tanaman ini rentan terhadap penyakit, berarti dia tidak istilahnya tidak kuat dalam istilahnya menangkal penyakit. Nah,
pasti ada kelemahan di karet ini. Pasti kelemahannya itu apa? Nggak pernah kita rawat, pemupukannya kurang, bahkan nggak pernah kita pupuk, tiba-tiba tanaman kita mati kulit atau apa kan, itu karena rentan terhadap penyakit karena faktor kurangnya perawatan guys. Daya tahan dia terhadap penyakit tuh lemah, tidak kuat. Nah kalau kita rawat, kita kasih nutrisi, kita mupuk itu kan, nah, lihatlah subur, kayak gitu guys. Terima kasih dulu guys, cukup ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.